Oke, perkenalkan nama saya Sarbel Makluf Pandegiri Bani Hartantyo. Salam. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan ujian akhir semester saya, ujian teologi moral. Di video kali ini saya mengambil tema nomor 1, yaitu menjadi pejuang keadilan, dengan judul ajaran sosial gereja dan anti korupsi. Pada kesempatan kali ini saya menerangkan, yaitu dengan judul keterlibatan sosial gereja dalam melawan korupsi. Korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi adalah persoalan moral dan iman. Gereja Katolik memanggil kita semua untuk menjadi pejuang keadilan sebagai wujud nyata iman kita. Kita harus mengetahui apa itu makna pejuang keadilan. Ajaran sosial gereja menegaskan bahwa setiap manusia memiliki keterlibatan ilahi karena diciptakan menurut gambar dan serupa Allah. Oleh sebab itu, bentuk ketidakadilan termasuk korupsi merusak martabat manusia dan menghina Allah. Menjadi pejuang keadilan juga berarti mewujudkan kebaikan bersama, membela hak-hak kaum kecil, menolak adanya penyalahgunaan kekuasaan, dan melaksanakan kebenaran dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran sosial gereja menekan prinsip-prinsip martabat manusia, kebaikan bersama, solidaritas, subsidiaritas, kejujuran, dan transparansi. Habis itu kita akan mengetahui korupsi menurut gereja. Gereja memang memandang korupsi sebagai dosa yang berat. Paus Fransiskus pernah menegaskan dalam Evangelii Gaudium 2013, korupsi adalah kejahatan yang lebih besar dari sekedar dosa. Itu adalah kebusukan yang membusukkan hati. Korupsi bukan hanya mencari uang, korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga mencuri masa depan anak-anak miskin, merampas hak kaum lemah, dan merusak struktur sosial. Gereja Katolik mendorong kita semua untuk tidak berkompromi dengan korupsi dalam bentuk apapun, kemudian menghidupi kejujuran mulai dari hal-hal kecil. Kita harus sebagai manusia juga memulai dari diri kita untuk menjadi orang yang lebih jujur dan tidak melakukan hal-hal korupsi sedikit, untuk mengajarkan bahwa ke diri kita bahwa korupsi itu tidak hal yang benar. Kemudian ada berani menjadi suara kebenaran di tengah lingkungan masing-masing. Ya, benar. Kita harus menjadi suara kebenaran di tengah lingkungan masyarakat kita masing-masing. Kemudian ada tokoh inspiratif. Salah satu tokoh inspiratif keadilan di Indonesia yaitu adalah Romo Franz Magnis, seorang imam Yesuit, filsuf, dan guru etika sosial. Beliau pernah mengatakan, korupsi adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Orang Katolik tidak cukup hanya menyesali, tetapi harus aktif melawan korupsi. Romo Magnis mengajarkan bahwa orang beriman tidak bisa hidup netral terhadap ketidakadilan. Iman tanpa keadilan adalah iman yang mati. Landasan Alkitab Katolik berikut, ada beberapa
ayat Alkitab Katolik yang bisa menjadi pedoman kita sebagai umat Katolik untuk tidak melakukan hal korupsi. Ada di Sarah ayat bab 34 ayat 21 sampai 22, yaitu siapa yang memperkosa hak orang miskin sama dengan membunuh sesamanya. Siapa yang menahan upah buruh setara menumpahkan darah. Kemudian ada Amsal bab 29 ayat 4. Dengan keadilan raja mengokohkan negeri, tetapi yang menerima suap meruntuhkannya. Ayat-ayat ini menegaskan betapa seriusnya Tuhan memandang keadilan. Dan mungkin sekian dari saya, terima kasih. Untuk kalimat penutupnya, menghidupi kejujuran dalam keseharian, dan kemudian tidak terlibat dalam suap, gratifikasi atau penyimpangan. Kemudian ada menjadi saksi iman melalui integritas. Dan menjadi pejuang keadilan adalah bagian kesaksian iman Katolik. Dan mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih adil, bermartabat sebagai persembahan bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam.